Selamat datang di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan perjalanan jiwa-jiwa terpilih bertemu. Alam semesta dengan segala keajaibannya senantiasa memberi petunjuk, sementara jiwa-jiwa terpilih menjalani misi yang lebih besar. Bergabunglah dalam perjalanan ini dan rasakan bagaimana kekuatan alam semesta mengarahkan kita menuju tujuan sejati. Selamat datang, para insan terpilih. Beberapa orang rela menukar berlian dengan debu, lalu masih bertanya-tanya mengapa tangan mereka tetap kosong. Itu adalah kenyataan yang pahit, tetapi ada satu fakta menarik. Penelitian menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih menyesali kesempatan yang terlewat daripada kesalahan yang mereka buat. Lucu bukan? Tapi jika dipikirkan, itu masuk akal. Ketika seseorang mengkhianati seseorang yang begitu berharga demi sesuatu yang murah dan tak berarti, penyesalan tidak sekadar mengetuk pintu mereka. Ia masuk, membongkar koper, dan menggelar pesta di dalam hati mereka. Dan inilah bagian terbaiknya. Kaulah berkah yang mereka sia-siakan. Mereka salah menilai nilaimu, mempertaruhkan kebahagiaan mereka untuk kesenangan sesaat, dan akhirnya kehilangan sebuah mahakarya demi sesuatu yang berantakan. Namun hidup punya selera humor yang tajam. Kini mereka dihantui oleh kenangan akan apa yang telah mereka lakukan dan kepada siapa mereka melakukannya. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar kisah tentang pengkhianatan. Ini adalah saat perhitungan di peringkat pertama. Mereka salah menilai kebaikanmu sebagai kelemahan. Mereka benar-benar keliru. Saat engkau menunjukkan kesabaran, mereka mengira itu karena ketidaktahuan. Saat engkau memberi maaf, mereka menganggapnya sebagai keputusasaan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah mereka pahami. Kebaikanmu adalah pilihan, bukan kekurangan. Itu berakar dari kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati pertempuran yang bahkan tak bisa mereka bayangkan. Kenyataannya, menjadi lembut di dunia yang mengagungkan kekerasan adalah sebuah keberanian. Lebih mudah membangun tembok, menjadi dingin, dan membalas setiap hinaan dengan api. Tapi engkau memilih jalan yang berbeda. Engkau memilih untuk tetap menjadi manusia, dan mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi itu. Jadi, alih-alih menghargai, mereka bermain-main. Mereka berpikir engkau akan selalu ada, bahwa engkau akan terus menoleransi ketidakhormatan, karena itulah dirimu. Tapi disitulah mereka melakukan kesalahan. Kebaikan juga punya batas. Dan ketika mereka melewati garis itu, mereka tidak hanya kehilangan kesetiaanmu, mereka kehilangan akses kepada ketenangan dan kebijaksanaan yang hanya bisa diberikan oleh orang sepertimu. Mereka tidak pernah menyadari betapa banyak yang engkau pikul untuk mereka, bagaimana kehadiranmu membuat hidup mereka lebih baik tanpa mereka sadari, sampai engkau benar-benar pergi, dan kini mereka mulai merasakannya. Percakapan yang dulu menenangkan badai mereka telah hilang. Pemahaman yang dulu mereka anggap remeh kini lenyap. Mereka berusaha mengisi kekosongan yang bahkan tidak mereka sadari ada, sampai engkau melangkah pergi. Dan inilah ironi terbesar. Mereka kini belajar dengan cara yang paling pahit, bahwa menemukan seseorang dengan hati sepertimu bukan sekadar langka, itu nyaris mustahil. Itulah harga yang harus dibayar, karena mengira kebaikan sebagai kelemahan. Mereka bertaruh, berpikir engkau akan tetap tinggal, apapun yang terjadi. Namun, mereka tidak hanya kalah dalam permainan. Mereka kehilangan hadiahnya, yaitu dirimu. Nomor 2. Mereka ingin cahayamu redup agar mereka bisa bersinar. Mereka tidak sanggup menghadapi sinarmu. Bukan karena engkau melakukan sesuatu yang salah. Engkau hanya menjadi dirimu sendiri, bersinar tanpa perlu berusaha, dan itu membuat mereka gelisah. Setiap ruangan yang kau masuki terasa berbeda karena energimu tak bisa diabaikan.
Orang-orang memperhatikan, menghormati, bahkan mengagumimu. Namun, alih-alih berdiri di sampingmu dan tumbuh bersama, mereka justru melihatmu sebagai ancaman. Maka, mereka melakukan apa yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya diri. Mereka mencoba meredupkan cahayamu. Sindiran halus, pujian beracun, dan upaya kecil untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri. Semua itu lahir dari ketidakmampuan mereka menghadapi kenyataan tentang diri mereka sendiri. Mereka ingin dirimu lebih kecil, lebih diam, lebih mudah dikendalikan. Mereka ingin memastikan bahwa kehadiranmu tidak akan mengguncang harga diri mereka yang rapuh. Tapi ada satu hal yang tidak mereka pahami. Cahaya yang sejati tak bisa diredupkan, bukan oleh gosip, bukan oleh rasa iri, dan tentu bukan oleh orang-orang yang terlalu takut untuk menghadapi potensi mereka sendiri. Engkau terus bersinar, dan itu membuat mereka semakin pahit. Hingga akhirnya mereka mengkhianatimu, berpikir bahwa mereka bisa bersinar lebih terang tanpamu. Mereka percaya bahwa dengan menyingkirkanmu, mereka akan naik lebih tinggi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tanpamu, kelemahan mereka terungkap. Mereka kini terjebak dalam kegelapan yang dulu ingin mereka dorong kepadamu. Baru sekarang mereka sadar, cahayamu bukan hanya menerangi dirimu sendiri, tetapi juga membuat segala sesuatu di sekitarmu lebih baik, termasuk mereka. Namun, mereka telah memilih jalan ketidakamanan. Dan pilihan itu telah merugikan mereka lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Karena inilah kenyataan yang paling menyakitkan. Mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan seseorang yang bahkan tidak pernah bersaing dengan mereka sejak awal. Nomor 3. Mereka mengira keberhasilan instan akan bertahan selamanya. Mereka menginginkan kemenangan yang cepat. Mereka memilih apa yang mudah, mencolok, dan langsung terlihat. Berpikir bahwa itu adalah langkah paling cerdas. Sementara itu, engkau membangun sesuatu yang nyata, perlahan, kokoh, dan bermakna. Tapi mereka tidak memiliki kesabaran untuk melihatnya tumbuh. Yang mereka cari adalah kepuasan instan, sensasi sesaat yang menghilang secepat datangnya. Jadi, mereka memilih jalan pintas dan kesenangan sementara, meyakini bahwa itu akan membawa mereka ke puncak. Namun, ada satu hal yang mereka gagal pahami. Hal-hal terbaik dalam hidup membutuhkan waktu. Membangun warisan, menciptakan kesuksesan sejati, dan menumbuhkan hubungan yang tulus tidak terjadi dalam semalam. Tetapi mereka tidak berpikir jangka panjang. Mereka menginginkan hasil saat itu juga, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang tak ternilai. Mereka tidak bisa melihat nilaimu karena keberhargaanmu tidak terbungkus dalam hadiah instan. Engkau adalah investasi yang mereka tidak cukup bijak untuk ambil. Dan kini, lihatlah ironi yang terjadi. Semua kemenangan cepat yang mereka kejar telah sirna. Sorak-sorai telah mereda. Hal-hal yang dulu tampak mengkilap kini kehilangan cahayanya. Sementara mereka berdiri di sana, bertanya-tanya kemana semua itu pergi. Engkau justru berkembang dalam apa yang telah kau bangun dengan niat dan keteguhan. Mereka tidak hanya kehilangan dirimu, mereka kehilangan masa depan yang seharusnya bisa mengangkat mereka jauh lebih tinggi dari yang bisa mereka bayangkan. Namun, bagian paling menyakitkan bagi mereka, melihatmu menang tanpa jalan pintas, menyaksikanmu bersinar karena engkau melakukannya dengan cara yang benar, sementara mereka tidak cukup sabar untuk menunggu hasilnya. Itulah penyesalan yang akan terus menghantui mereka. Karena jauh di dalam hati, mereka tahu bahwa mereka telah bertaruh pada hal yang salah dan kehilangan segalanya. Dan yang lebih pahit lagi, tidak ada jalan untuk memutar waktu dan memperbaiki pilihan itu. Nomor 4, mengkhianatimu membuat mereka kehilangan keseimbangan spiritual. Pengkhianatan bukan sekadar tentang perasaan yang terluka atau kepercayaan yang hancur. Itu merusak sesuatu yang lebih dalam.
keseimbangan spiritual seseorang. Ketika seseorang mengkhianati orang yang berhati tulus, mereka tidak hanya kehilangan hubungan itu, mereka kehilangan akses terhadap berkah ilahi yang datang dari keterhubungan dengan orang tersebut. Dan berkah itu bukanlah kebetulan. Itu diberikan dengan tujuan. Engkau tidak hadir dalam hidup mereka secara acak. Engkau ditempatkan di sana sebagai sumber kedamaian, kebijaksanaan, dan pertumbuhan. Tetapi mereka terlalu dibutakan oleh ego, iri hati, atau keserakahan untuk menyadarinya. Mereka tidak mengerti bahwa kehadiranmu adalah bagian dari perlindungan spiritual mereka, perisai yang melindungi mereka dari badai yang bahkan belum mereka sadari akan datang. Jadi, ketika mereka memilih untuk mengkhianatimu, mereka tidak hanya meninggalkan dirimu. Mereka keluar dari jalur yang seharusnya mengangkat mereka lebih tinggi. Dan ada satu hal tentang karma, ia tidak pernah lupa alamat. Ketidaksetiaan selalu membawa konsekuensi, dan konsekuensi itu pasti datang. Tiba-tiba pintu-pintu yang dulu terbuka dengan mudah menjadi tertutup. Peluang yang dulu selalu tersedia mulai menghilang. Kedamaian menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Itu bukan hukuman. Itu hanyalah hukum sebab akibat dalam dunia spiritual. Ketika seseorang mengkhianati seseorang yang memiliki perlindungan ilahi, mereka kehilangan akses terhadap perlindungan itu. Titik. Dan sekarang, dari kejauhan, mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana engkau terus bangkit, tetap dilindungi dan dipandu oleh berkah yang mereka buang begitu saja. Dan itulah penyesalan yang paling dalam, mengetahui bahwa mereka pernah memiliki sesuatu yang tak ternilai, tetapi memilih kekacauan sebagai gantinya. Karena ada kehilangan yang bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga spiritual. Dan itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Nomor 5. Mereka tidak memahami ujiannya. Engkau adalah ujian mereka. Tidak setiap pertemuan dalam hidup terjadi secara kebetulan. Beberapa orang hadir karena mereka seharusnya menjadi bagian dari pertumbuhan kita, dan terkadang kita yang menjadi bagian dari pertumbuhan mereka. Engkau adalah sosok itu bagi mereka. Tugas mereka sederhana, menghargai, menghormati, dan bertumbuh bersama berkah yang telah diberikan kepada mereka. Namun, mereka gagal total, ego, kegoisan, dan pandangan yang sempit mengaburkan penilaian mereka. Bukannya berkembang bersamamu, mereka justru mengkhianatimu. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa kehadiranmu adalah ujian yang diberikan kehidupan kepada mereka. Hidup memberi mereka kesempatan langka seseorang yang membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan tujuan yang lebih dalam ke dalam perjalanan mereka. Tetapi bukannya melihatmu sebagai berkah, mereka memperlakukanmu sebagai rintangan atau sekadar renungan belaka. Dan kehidupan tidak memberi penghargaan kepada mereka yang gagal mengenali peluang ilahi. Pengkhianatan mereka tidak hanya memutus hubungan itu mengubah babak yang seharusnya indah menjadi pelajaran pahit yang berat. Sekarang mereka harus bergulat dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka melihatmu berkembang, tumbuh, dan berevolusi tanpa mereka, sementara mereka sendiri terjebak, mencoba menyusun kembali jalan yang kini tidak lagi masuk akal. Bagian tersulit bagi mereka, menyadari bahwa jawaban ujian itu ada tepat di depan mata mereka dan mereka menyia-nyiakannya. Penyesalan semacam itu terasa berbeda ketika seseorang menyadari bahwa mereka telah dipercayai dengan sebuah berkah, tetapi gagal dalam ujian itu. Namun, hidup punya caranya sendiri untuk memastikan setiap orang belajar. Bahkan jika itu harus melalui cara yang paling menyakitkan. Dan itulah yang mereka hadapi sekarang, sebuah pelajaran panjang dan menyakitkan yang seharusnya menjadi jalan menuju kebangkitan, andai saja mereka memahami ujiannya. Nomor 6. Mereka menukar warisan demi nafsu sesaat. Ada pilihan yang gema dampaknya jauh melampaui momen ketika pilihan itu dibuat.
Mengkhianati seseorang yang memiliki tujuan besar bukan sekadar kesalahan pribadi, itu adalah kehilangan yang berjangka panjang, bahkan lintas generasi. Dan itulah yang mereka tidak pahami. Ketika mereka memilih kepuasan sesaat daripada sesuatu yang bermakna, mereka tidak hanya meninggalkan dirimu, mereka meninggalkan sebuah warisan, sesuatu yang bisa membentuk masa depan mereka dan orang-orang yang terhubung dengan mereka. Mereka mengejar nafsu, sensasi singkat, kesenangan sementara yang menghilang secepat datangnya. Tetapi nafsu tidak membangun apapun, ia hanya menghabiskan, menguras, dan ketika semuanya usai, yang tersisa hanyalah abu. Mereka menukar hubungan yang bermakna dengan pengejaran kosong, berpikir bahwa itu adalah kemenangan. Namun kini, mereka berdiri di tengah kehancuran pilihan mereka sendiri, menyadari bahwa mereka kehilangan jauh lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Terhubung dengan seseorang yang memiliki tujuan ilahi bukan hanya soal cinta atau kesetiaan. Itu adalah tentang keselarasan. Ketika seseorang berada di dekat individu yang memiliki panggilan besar, berkah mengalir. Generasi terdampak, fondasi masa depan terbentuk. Tapi mereka tidak berpikir tentang fondasi. Mereka hanya memikirkan keinginan sesaat. Mereka memilih apa yang mudah dan murah, dan dalam prosesnya, mereka kehilangan akses kepada sesuatu yang abadi. Kini, rasa sesal itu semakin terasa. Mereka melihatmu membangun, berkembang, melangkah dengan tujuan yang tak bisa mereka sentuh, dan mereka hanya bisa bertanya-tanya. Bagaimana jika mereka memilih dengan lebih bijak? Namun, begitulah sifat warisan sejati. Ia tidak menunggu orang-orang yang gagal melihat nilainya, dan sekali hilang, tidak ada jalan pintas untuk mendapatkannya kembali. Mereka sudah membuat pilihan mereka. Sayangnya bagi mereka, itu bukan sekadar keputusan buruk. Itu adalah keputusan yang merampas makna, stabilitas, dan masa depan yang seharusnya bisa mereka banggakan. Dan kini, itu adalah kehilangan yang tidak akan pernah bisa mereka hindari. Nomor 7, engkau adalah cermin mereka, dan mereka tak sanggup melihat bayangannya. Banyak orang mengira mereka menginginkan kejujuran, tapi yang sebenarnya mereka cari hanyalah kenyamanan. Engkau tidak hadir dalam hidup mereka untuk menyenangkan ego mereka, atau berpura-pura mengikuti ilusi yang mereka ciptakan. Engkau hadir sebagai dirimu sendiri, autentik, teguh, dan tidak meminta maaf atas kebenaran. Dan itulah awal dari masalahnya. Karena kehadiranmu tidak hanya menginspirasi mereka, tetapi juga membuka kedok mereka. Engkau adalah cermin, dan cermin tidak pernah berbohong. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik kepura-puraan atau gangguan saat engkau ada di sekitar. Kepercayaan dirimu menyoroti keraguan mereka. Kebaikan hatimu memperjelas kepahitan mereka. Pertumbuhanmu membuat stagnasi mereka semakin menyakitkan. Dan alih-alih menggunakan refleksi itu untuk berkembang, mereka malah membencimu karenanya. Sebenarnya, ini tidak pernah tentang dirimu. Walaupun terasa seperti itu, manusia tidak menyerang hal yang mereka benci. Mereka menyerang hal yang mengingatkan mereka pada apa yang mereka benci tentang diri mereka sendiri. Dan itulah yang engkau lakukan hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Engkau tidak perlu menunjuk kelemahan mereka. Keberadaanmu saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak nyaman. Jadi mereka melawan, mungkin melalui gosip, pengkhianatan, atau upaya halus untuk meremehkanmu. Tapi pertarungan mereka bukan dengan dirimu. Pertarungan mereka dengan bayangan mereka sendiri. Yang mereka tidak pahami adalah cermin itu bukan musuh mereka. Cermin itu adalah kesempatan mereka untuk bertumbuh. Engkau tidak pernah hadir untuk menghakimi mereka. Engkau hanya menunjukkan apa yang mungkin dicapai. Tapi mereka belum siap untuk menerima kebenaran itu. Dan bukannya menjadi lebih baik, mereka malah memilih untuk menjadi lebih pahit. Kini,
Mereka masih terjebak dalam ketakutan dan ketidakamanan yang mereka tolak untuk hadapi. Sementara engkau telah melangkah maju, menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan itulah ironi terbesar. Mereka mencoba menghancurkan cermin, tapi yang mereka hancurkan bukan engkau. Yang mereka hancurkan adalah peluang mereka sendiri untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Nomor 8. Engkau adalah cetak biru yang tak mereka sadari engkau adalah yang asli. Cetak biru untuk sesuatu yang langka dan luar biasa, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Mereka terlalu sibuk mengejar sesuatu yang lebih mudah dipahami, yang sederhana, yang familiar, yang tidak menuntut pemahaman mendalam. Mereka belum siap untuk menghargai kompleksitas, kedalaman, dan kejeniusan yang ada dalam dirimu. Jadi, mereka memilih sesuatu yang lebih dangkal, sesuatu yang tidak menuntut usaha untuk dimengerti, sesuatu yang tidak membutuhkan visi untuk dihargai. Mereka pikir mereka membuat keputusan yang cerdas, tetapi inilah kenyataannya. Jalan pintas tidak pernah mengarah pada kehebatan. Apa yang mereka pilih mungkin terasa lebih nyaman, tetapi tidak memiliki substansi. Dan jauh di lubuk hati, mereka mulai menyadari hal itu. Kini mereka terjebak dalam pencarian sia-sia, mengejar bayangan dari apa yang telah engkau miliki secara alami. Mereka mencari kepercayaan dirimu, kelembutan hatimu, kreativitasmu. Tetapi yang mereka temukan hanyalah versi lemah dan hambar yang tak pernah benar-benar sebanding. Dan ironinya begitu tajam. Mereka membuang sesuatu yang asli dan abadi demi sesuatu yang sekadar tren dan sementara. Mereka tidak hanya kehilanganmu, mereka kehilangan kesempatan untuk membangun sesuatu yang berarti bersamamu. Engkau adalah fondasi yang tidak mereka sadari, dan kini mereka mencoba membangun tanpa cetak biru. Tidak ada yang cocok, tidak ada yang kokoh, tidak ada yang sebanding. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, mereka tidak bisa menduplikasimu. Orang-orang dengan tujuan sejati, energi unik, dan jiwa visioner tidak bisa ditiru. Itu adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Mereka pernah memiliki yang asli, tetapi tidak tahu cara menghargainya. Sekarang, mereka hanya bisa menelan kenyataan pahit bahwa mereka telah menyia-nyiakan sesuatu yang tak ternilai. Sementara mereka masih mencoba menyusun kepingan-kepingan dari sesuatu yang tak pernah mereka pahami. Engkau sudah jauh di depan, hidup dalam kepenuhan yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Nomor 9, mereka salah menilai dan bertaruh melawan orang yang tepat. Mereka mengira telah membuat keputusan yang cerdas dengan meremehkan Anda, seolah-olah Anda hanyalah seorang yang lemah dan mudah diabaikan. Mereka gagal melihat nilai dan potensi yang sebenarnya ada dalam diri Anda. Bagi mereka, kehadiran Anda hanya sementara, sesuatu yang bisa mereka tinggalkan tanpa konsekuensi apapun. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa menolak Anda bukan sekadar menolak seseorang, melainkan menolak berkah yang sebenarnya sudah ada di depan mata mereka. Tetapi tidak mereka sadari. Mereka tidak tahu bahwa Anda tidak akan begitu saja menghilang ke latar belakang. Anda tidak akan membiarkan pandangan atau perlakuan mereka mendefinisikan siapa diri Anda. Apa yang mereka anggap sebagai kehilangan justru Anda jadikan bahan bakar untuk terus maju. Anda tidak hanya bangkit kembali, tetapi juga melesat lebih tinggi. Setiap kali mereka berpikir bahwa mereka berada di atas Anda, diam-diam Anda sedang merancang langkah berikutnya, membangun sesuatu yang bahkan tak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Sekarang mereka terjebak dalam akibat dari keputusan buruk mereka sendiri, bertanya-tanya mengapa hidup mereka terasa semakin sulit, sementara hidup Anda terus berjalan dengan begitu lancar. Pintu-pintu yang mereka kira akan selalu terbuka bagi mereka kini tertutup rapat.
sementara Anda melangkah dengan percaya diri melewati pintu-pintu keberuntungan Anda sendiri. Mereka salah menilai dan bertaruh melawan orang yang tepat. Yang tidak mereka duga adalah ketahanan, pertumbuhan, dan kemampuan Anda untuk bangkit, meskipun mereka berusaha menjatuhkan Anda. Kini, mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat Anda bersinar, mencapai kesuksesan dan ketenangan yang dulu mereka pikir mustahil bagi Anda. Pada akhirnya, mereka sadar bahwa meremehkan seseorang yang memiliki potensi sejati adalah kesalahan besar yang tak bisa mereka perbaiki. Ironisnya, Anda memang selalu ditakdirkan untuk meraih kejayaan, dan kini mereka hanya bisa menyesali bagaimana mereka bisa begitu buta untuk tidak melihatnya sejak awal. Nomor 10. Pengkhianatan mereka adalah pemicu tak terduga bagi pertumbuhan Anda. Mereka mengira bahwa pengkhianatan mereka akan menghancurkan Anda, melemahkan, membuat Anda menyerah atau bersembunyi dalam bayang-bayang. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa tindakan mereka justru menghasilkan efek sebaliknya. Luka yang mereka sebabkan tidak menenggelamkan Anda. Sebaliknya, luka itu membakar semangat dalam diri Anda, menjadi pemicu yang mendorong Anda menuju tingkat keberhasilan yang mungkin tidak akan pernah Anda capai tanpa pengalaman pahit tersebut. Pada awalnya, pengkhianatan itu terasa seperti pukulan telak menyakitkan, menyayat, dan membingungkan. Namun, seiring waktu, Anda menyadari bahwa itu bukan sekadar luka yang harus ditanggung, melainkan bahan bakar untuk perjalanan Anda. Rasa sakit itu memaksa Anda untuk melihat diri sendiri dengan cara yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, menemukan kekuatan yang bahkan tidak Anda sadari keberadaannya. Anda tidak berkembang karena dendam atau amarah, tetapi karena kebutuhan untuk bertahan dan maju. Anda harus tumbuh, harus berkembang, dan harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan itulah yang Anda lakukan. Pengkhianatan mereka bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik balik dalam perjalanan hidup Anda. Saat itulah Anda memutuskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi langkah Anda. Anda semakin menggali makna hidup dan tujuan Anda, memperjelas visi, serta menetapkan target yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka mengira telah mendorong Anda ke sudut yang sempit, tetapi kenyataannya mereka justru mendorong Anda untuk menemukan kekuatan sejati Anda. Kini, Anda menjalani hidup yang bahkan dulu hanya bisa Anda bayangkan, dan tanpa mereka sadari, tindakan mereka sekalipun menyakitkan telah menjadi pemantik yang mengantarkan Anda ke tempat yang lebih tinggi. Mereka mungkin berpikir telah melukai Anda, tetapi pada akhirnya, merekalah yang tanpa sengaja membantu membentuk versi diri Anda yang lebih tangguh dan tak terhentikan. Nomor 11. Kekacauan yang mereka pilih adalah cerminan dari diri mereka sendiri. Pilihan mereka bukan tentang Anda, melainkan tentang diri mereka sendiri. Mereka tertarik pada kekacauan bukan karena itu lebih baik, tetapi karena itu terasa akrab bagi mereka. Bukan karena mereka menikmati disfungsi, tetapi karena itu adalah sesuatu yang tidak menuntut perubahan. Keputusan mereka hanyalah cerminan dari luka yang tak pernah mereka sembuhkan, dari ketidakstabilan yang tak pernah mereka hadapi. Mereka tidak menyadari bahwa memilih Anda berarti mereka harus menghadapi diri mereka sendiri, mengakui luka batin, menghadapi ketakutan, dan berusaha untuk tumbuh. Dan itu adalah sesuatu yang belum mereka siap lakukan. Anda terlalu kokoh untuk ketidakpastian mereka. Kehadiran Anda bukan hanya membawa kedamaian, tetapi juga membawa kebenaran yang sulit, bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada kebiasaan yang harus diubah. Bersama Anda, mereka harus belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka, mengakui kesalahan masa lalu, dan mengambil langkah nyata untuk berkembang. Namun, itu bukanlah jalan yang mereka pilih.
Alih-alih menghadapi kenyataan, mereka memilih jalur yang lebih mudah, jalan yang tidak meminta mereka untuk berubah, jalan yang memungkinkan mereka tetap berada dalam zona nyaman yang penuh dengan alasan dan penyangkalan. Keputusan mereka bukanlah kehilangan Anda, tetapi kehilangan diri mereka sendiri. Mereka tetap terjebak dalam kekacauan yang mereka pilih, berusaha membenarkan tindakan mereka, sementara Anda terus maju, meninggalkan mereka di belakang. Kenyataannya, mereka tidak pernah benar-benar kehilangan Anda. Mereka hanya terus memilih jalan yang salah, jalan yang membuat mereka tetap terperangkap dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Dan selama mereka lebih memilih apa yang mudah daripada apa yang benar, mereka akan terus berada di dalam lingkaran yang sama, tanpa pertumbuhan, tanpa perubahan. Nomor 12. Kini mereka hanya penonton dalam kisah yang seharusnya menjadi milik mereka. Juga, mereka pernah memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang luar biasa, tetapi mereka tidak menyadarinya pada saat itu. Mereka gagal melihat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang Anda, melainkan tentang kalian berdua, membangun sesuatu yang berarti bersama. Mereka adalah bagian dari fondasi, dari kerangka sebuah kisah yang seharusnya dijalani berdua. Namun, dengan memilih pengkhianatan, dengan memilih untuk pergi, mereka menulis diri mereka sendiri keluar dari narasi itu. Kini, sementara Anda terus berkembang, bertumbuh, dan membangun kisah yang penuh kesuksesan dan penyembuhan, mereka terjebak dalam bab yang sudah berlalu, bab yang tak lagi relevan, dengan cerita yang terus berlanjut. Mereka kini hanyalah orang luar dalam perjalanan yang seharusnya juga menjadi milik mereka. Alur kisah telah bergerak maju tanpa mereka, dan tak peduli seberapa keras mereka mencoba menulis ulang peran mereka, kenyataannya tetap sama. Mereka tidak lagi ada dalam gambaran besar itu. Anda tidak menunggu mereka. Anda terus melangkah maju meskipun itu sulit, meskipun kehilangan itu terasa menyakitkan. Dan dengan setiap langkah, Anda menciptakan narasi baru, kisah yang lebih kaya, lebih bermakna, dan lebih membahagiakan dari yang pernah mereka bayangkan. Kesuksesan, ketenangan, dan pertumbuhan yang Anda miliki saat ini adalah milik Anda sepenuhnya. Mereka bisa saja menjadi bagian dari semua itu, jika saja mereka hadir dengan hati yang benar. Tetapi ego, ketakutan, atau keegoisan mereka merampas kesempatan itu. Kini, mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, menyadari bahwa mereka bukan lagi bagian dari perjalanan ini. Dan inilah kenyataannya. Mereka tidak bisa kembali menjadi bagian dari cerita Anda karena mereka sendiri yang memilih untuk pergi. Sementara itu, Anda terus maju tanpa ragu, membangun masa depan yang sepenuhnya menjadi milik Anda. Nomor 13. Mereka tak lagi memiliki akses ke versi diri Anda yang sekarang. Ketika mereka memilih untuk pergi, mereka tidak sekadar menutup pintu, mereka menguncinya sendiri dari luar. Yang tidak mereka sadari saat itu adalah bahwa meninggalkan Anda bukan hanya berarti kehilangan hubungan, tetapi juga kehilangan akses kepada diri Anda yang sedang berkembang. Versi diri Anda yang mereka anggap bisa dengan mudah ditinggalkan bukanlah versi akhir. Anda adalah sebuah karya yang terus dibentuk, dan seiring waktu Anda bertumbuh, berubah, dan berkembang menjadi seseorang yang tidak lagi cocok dengan dunia atau narasi mereka. Kini, pintu yang mereka tutup rapat tidak akan terbuka lagi untuk mereka. Mereka tidak bisa begitu saja kembali, mengira segalanya akan tetap sama seperti dulu. Orang yang mereka kenal dulu sudah tidak ada lagi. Anda telah bertransformasi menjadi seseorang yang tak lagi bisa mereka pahami, dan yang terbaik dari semua ini, mereka tidak lagi layak untuk mengenal versi baru diri Anda. Pelajaran yang telah Anda dapatkan, kekuatan yang telah Anda bangun,
serta kebijaksanaan yang telah Anda kumpulkan menjadikan Anda pribadi yang tak lagi menerima apapun selain rasa hormat dan kejujuran. Apa yang mereka gagal pahami adalah bahwa mereka telah melewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan Anda. Mereka memilih untuk tidak menyaksikan pertumbuhan Anda, dan kini ketika Anda sedang menikmati keberhasilan dan kedamaian, mereka hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan. Tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk mendapatkan kembali apa yang pernah mereka miliki, kenyataannya tetap sama. Versi diri Anda yang dulu sudah tiada, dan mereka tidak akan pernah bisa mengakses versi diri Anda yang sekarang. Mereka gagal melihat kehebatan yang sedang tumbuh tepat di hadapan mereka, dan kini mereka tertinggal dalam masa lalu, sementara Anda terus melangkah maju. Pintu itu kini telah tertutup dan terkunci dengan kunci transformasi Anda sendiri, dan mereka harus menerima kenyataan bahwa merekalah yang memilih untuk tertinggal. Pada akhirnya, mereka yang mengkhianati Anda akan menyadari bahwa keputusan mereka tidak hanya mengubah jalan hidup Anda, tetapi juga kehidupan mereka sendiri dengan cara yang tak akan pernah bisa mereka perbaiki. Yang tidak mereka pahami adalah bahwa nilai, harga diri, dan tujuan hidup Anda tidak pernah bergantung pada persetujuan atau kesetiaan mereka. Anda bukan sekadar pilihan yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Justru, Andalah pemicu pertumbuhan yang tak pernah mereka berani hadapi. Mereka mengira telah bertaruh melawan Anda, tetapi kenyataannya, merekalah yang kalah dalam permainan ini. Mereka sebenarnya sedang bertaruh melawan masa depan. Mereka sendiri pada akhirnya mereka bukan hanya bertaruh melawan Anda, mereka bertaruh melawan masa depan mereka sendiri. Mereka memilih kepuasan sesaat dibandingkan berkah jangka panjang, kekacauan dibandingkan kedamaian, dan zona nyaman dibandingkan pertumbuhan. Kini, mereka harus menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka, sementara Anda telah membangun kehidupan yang penuh makna, kekuatan, dan penyembuhan, sesuatu yang tak lagi bisa mereka sentuh. Mereka hanya bisa menyaksikan dari pinggir, melihat Anda berkembang dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Namun, yang paling menyakitkan bagi mereka bukan hanya kehilangan Anda, melainkan kehilangan versi terbaik dari diri mereka sendiri, versi yang bisa mereka capai jika saja mereka membuat pilihan yang berbeda. Kini, mereka harus menanggung beban kesadaran bahwa mereka bisa saja menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, mereka membiarkan ketidakamanan, pola pikir yang tidak sehat, dan pandangan yang sempit menjauhkan mereka dari hal-hal yang benar-benar berarti. Tapi inilah kenyataannya, Anda tidak membutuhkan validasi mereka untuk sukses. Anda tidak memerlukan persetujuan mereka untuk berkembang. Apa yang memang ditakdirkan untuk Anda akan selalu menemukan jalannya, tidak peduli siapapun yang memilih untuk pergi. Pada akhirnya, pertumbuhan, kesuksesan, dan kedamaian yang Anda miliki saat ini adalah bukti nyata bahwa merekalah yang membuat pilihan yang salah. Anda adalah berkah yang tak mereka sadari, dan kini mereka harus hidup dengan penyesalan karena tidak pernah pantas untuk memilikinya. Kisah Anda terus berkembang, sementara mereka tetap terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, bertanya-tanya tentang apa yang seharusnya bisa terjadi. Jika pesan ini menggugah hati Anda, jangan biarkan hanya berhenti di sini. Tekan tombol subscribe untuk tetap terhubung dan bergabung dengan komunitas yang berfokus pada pertumbuhan, penyembuhan, dan menghargai diri sendiri. Suka, komentar, dan bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar ini. Dukungan Anda sangat berarti, dan setiap like, komentar, dan share membantu menyebarkan pesan ini kepada mereka yang membutuhkannya. Mari terus melangkah maju bersama, karena Anda pantas dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, bukan mereka yang merendahkan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah diberkati.